Good morning ladies and gentlemen, welcome back to the channel. Hai, ada Kenzio di sini. Kenzio, kiss bye. Nah, yes guys, jadi hari ini ada video yang spesial karena kita bakalan collab sama salah satu kreator yang seru banget. Kalian mungkin udah bisa baca judulnya karena kita bakal bahas mobil bersama Aditya Logi. Nah, mobilnya apa nanti gue akan kasih tahu ke kalian. Tapi sekarang gue mau siap-siap dulu ke kantor. Plus ini si bocah juga kayaknya udah harus mandi nih. Oke, sip, let's go. So, welcome back guys. Gue yang welcome back di mobil ini setelah kemarin kurang lebih hampir seminggu gue nyobain si Mazda CX-3 1,5 liter 2021 ini. Dan gue ada beberapa poin sih yang gue pengen ngomongin. Tapi sebelum gue masuk ke poin utamanya dulu, kita ngomongin harga dulu aja ya dari si Mazda CX-3 yang varian terendah bisa dibilang sekarang. Nah sekarang guys, harganya itu yang varian terendah ini adalah 339 juta rupiah on the road. Jadi itu kalau di compare sama yang versi 2000 cc 2 liter itu lebih murah 100 juta lebih. Walaupun perbedaannya 100 juta lebih guys, ternyata gue tuh nggak berasa ini kurang 100 juta lebih loh dibandingkan sama versi yang sebelumnya, yang versi lebih tinggi 2000 cc. Nah makanya gue akan bahas nih ke kalian. Gue ada 3 topik utama yang gue pengen bahas. Pertama adalah dari segi mesin ya, karena mesinnya memang yang beda jauh banget. Kedua adalah fitur, dan terakhir adalah dari segi desain. So kita langsung aja mulai dari yang pertama, yaitu dari segi mesinnya. Oke, CX-3 1500 cc ini mesinnya 4 silinder, tenaganya tadi 109 daya kuda dengan torsi 144 Nm, itu bisa digapai di 4000 rpm. Jadi kalau kita ngomongin mesin sendiri, memang dari segi tenaga itu lebih kecil dibandingkan sama yang kakaknya, sekitar 25%. Jadi kurang lebih sama, cc-nya turun 25%, tenaganya juga sekitar 25% sih. Kalau gua cek sekitar 140-an ya kalau nggak salah yang 2000 cc. Tapi nah, torsinya nih yang beda guys. Torsinya itu digapai di 4000 rpm di mesin yang 1500 cc ini. Artinya apa? Artinya kalau gua berasanya sih gua di putaran bawah itu agak sedikit pelan jadi berasanya. Tapi kalau kalian udah masuk ke putaran menengah, putaran yang kecepatan sedang ke kecepatan tinggi, itu udah termasuk oke. Jadi nggak terlalu berasa down banget istilahnya. Dan buat penggunaan kota Jakarta kayak gini, menurut gua sih ini lebih dari cukup sih. Dan selain itu, selain ngomongin mesin sendiri, ngomongin driving experience deh ya. Walaupun mesinnya kecil, handling mobil ini bisa dibilang gila. Ketika gue pakai ini lagi, gila, gue berasa banget ini steeringnya tuh bener-bener direct, handlingnya tuh bener-bener on the point gitu loh, kayak on point, on the spot. Jadi kita tuh sebagai driver juga merasa pede banget kalau kita nyetir mobil ini. Mantep, kalau handlingnya Mazda nomor 1 sih bisa dibilang. Konsumsi bahan bakar juga ini selama gue pakai seminggu kurang lebih jalan sekitar 300-400 kilo, gue dapet rata-rata di 13,5 km per liter. Dan ini juga mobilnya tuh menurut gue menarik sih ya, karena dia menggunakan tadi Skyactiv engine, juga dia transmisinya juga Skyactiv automatic bukan CVT. Jadi penyaluran tenaganya juga bisa dibilang enak, kita berasa kencang di mobil, tapi at the same time juga kita hemat. Dan bahan bakarnya pun juga kalau gue tanya ke Mazda, katanya dia bisa pakai RON 90 atau bisa dibilang pakai Pertalite juga udah cukup. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang kedua. Kita ngomongin di segi fitur. Nah, jadi fitur apa aja yang ada di sini dan fitur apa aja yang nggak ada di varian terendah dari Mazda CX-3 ini. Yang paling menarik guys adalah sekarang si Mazda CX-3 1,5 liter ini ada fitur wireless Apple CarPlay. Nah, fitur wireless CarPlay itu bener-bener convenience. Karena apa? Karena ketika gua buka mobil, gua masuk mobil, head-up display-nya naik, HP gua langsung otomatis terkonek ke si Apple CarPlay-nya. Gua bisa langsung setel Google Maps, Spotify, langsung nggak perlu pencet-pencet dari HP lagi. Jadi itu bener-bener convenience banget. CarPlay. Jadi menarik ya, padahal harga paling murah, tapi fitur paling lengkap. Memang. Nah, kalau kita ngomongin fitur lain seperti Mazda Connect juga masih kurang lebih sama dengan yang gue pakai sebelumnya. Jadi kalian bisa atur segala fitur yang ada di mobil ini terintegrasi, kayak walk away lock itu juga masih fitur eksklusif bisa dibilang dimiliki sama Mazda. Di merek-merek lain itu cuma ada di mobil-mobil mahalnya. Kemudian dia juga bisa atur kayak coming home light, turn signalnya bisa diatur semua
detail di si Mazda Connect ini. Makanya gue salut banget, fitur Mazda masih sampai sekarang bisa dibilang yang paling lengkap. Kemudian dari segi fitur lain juga yang bentuk mensupport driving experience, dia ada si Active Driving Display atau head-up display bisa dibilang lebih dikenalnya ya, dimana dia bentuknya kayak layar atau kaca gitu guys di depan sini. Menurut gua sih itu gua kurang kepake ya, karena posisi gua mengendara masih agak tinggi, jadi gua masih tetap ngeliat ke bawah, dan gua lebih prefer lihat ke speedometernya aja, karena speedometernya menurut gua keren guys. Simple desainnya tapi on point banget. Balik lagi, kayaknya Mazda memang bener-bener research user experience-nya itu to the next level sih. Jadi cuma ada RPM doang di tengah sama ada speedometernya digital. Jadi nggak ada speedometer yang analog lagi. Tapi memang dari segi kalau kita lihat ke hari ini, sekarang kan udah banyak speedometer yang full digital TFT ya. Kalau ini belum, masih ada analog di tengah dicampur sama ada layar TFT mungkin ya, kiri kanannya yang hitam putih doang. Nah, sekarang ngomongin fitur yang nggak ada. Kita mulai dari safety dulu. Safety di CX-3 1500cc ini bukan dibilang nggak ada sih, ada, tapi nggak sebanyak yang di sebelumnya. Jadi di sini cuma ada blind spot monitoring, which is buat di harga segini itu oke banget masih. Terus satu lagi dia ada rear crossing traffic alert (RCTA), itu dimana kalau kalian mundur ada kamera belakang juga, terus kamera belakangnya ada radar gitu ya, yang memantau kalau misalnya ada mobil atau motor tiba-tiba lagi dari jauh gitu, dia udah bisa mendeteksi si pengendara atau mobil motornya tadi. Dan yang nggak ada lagi di sini adalah fitur-fitur otomatis. Apa aja itu fitur-fitur otomatis? Pertama, lampu otomatis nggak ada, wiper otomatis nggak ada, dan juga kursinya ini sekarang kita pakai yang semua manual guys. Jadi kita harus ya kontrol sendiri, nggak ada memory seat-nya. Nah, tadi kalian dengar ada bunyi tirit-tirit, itu adalah bunyi si blind spot monitoringnya. Plus terakhir mungkin yang paling gua notice adalah nggak ada sunroof sekarang. Jadi yes, atapnya udah solid, dan itu kita bisa bilang ya design choice kali ya, karena memang harganya juga jauh lebih rendah. Nggak ada sunroof sih menurut gua nggak masalah lah. Dan sambil kita ngomongin desain, kita langsung masuk aja ke poin berikutnya. Kita ngomongin secara interior dan eksterior. Oke, kita mulai dari interior aja, karena ya sekarang kita lagi berada di interiornya. Menurut gua Mazda masih tetap one of the best untuk urusan interior. Semua soft touch, ini pakai kulit, semua juga pegangan-pegangan, semua tempat kita taruh tangan ini semua soft touch, dashboardnya juga soft touch. Cuma memang ada beberapa yang dikurangin, mulai dari si joknya sendiri. Joknya sekarang pakai bahan campuran, jadi leather sama fabric. Kalau yang di versi yang lebih tinggi itu dia pakai nappa leather, kalau ini dia campuran. Menurut gue sih nggak masalah sih, buat gue enak-enak aja. Joknya juga nyaman banget, bener-bener meluk kalian dengan baik, terutama karena handling mobilnya tadi juga enak. Cuma memang dari segi bantingan sih menurut gue mobil ini agak sedikit keras ya, mungkin karena tadi buat mengejar handling dan driving experience-nya, itu yang kita bisa dapatin ketika gue duduk di interior. Gue kerasa bantingannya agak keras. Kemudian untuk urusan space sendiri, memang mobil ini tuh basisnya kan Mazda 2, jadi hatchback yang kecil dinaikin jadi SUV, jadi space-nya bisa dibilang memang enggak yang terbesar di kelasnya, tapi buat gue sendiri nih lebih dari cukup sih. Jadi gue itu kalau gue dengan posisi gue menyetir sekarang, gue duduk di belakang, gue itu masih ada dua full tangan loh, dua tangan gini jaraknya dari lutut gue ke kursi depan. Jadi menurut gue sih kalau kalian ngomongin space ya, itu mesti kalian coba sendiri sih. Setiap orang beda-beda. Kayak gue sih, gue tinggi 170 cm, dan ya badan gue sih yang agak panjang sih dibandingin kaki gue. Jadi buat gue duduk di belakang masih nyaman-nyaman aja, joknya juga nyaman banget. Nah, kalau kita ngomongin eksterior sendiri guys, untuk warna ini yang gue tes polymetal grey, kalian semua tadi udah lihat, ini warna yang menurut gue ganteng banget. Walaupun dilihat di brosur gitu kayak cuma abu-abu yang kayak creamy doang ya, tapi ternyata setelah gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, gue suka sih sama warna ini. Gue harap ini bisa ada di warna lain, tapi memang sekarang cuma ada di 1,5 liter CX-3 ini aja, sama di Mazda 3 yang varian untuk tahun 2021. Dan kalau ngomongin velgnya juga, velgnya ini sama motifnya 18 inci, cuma memang yang warna aja agak beda. Di warna yang 1500cc ini warnanya lebih gelap, lebih sporty, sedangkan yang di 2000cc atau di varian yang Pro itu warnanya lebih terang. Untuk lampu juga depan belakang masih sama persis dengan yang varian 2000cc, LED headlights ada di RL-nya, belakang juga lampunya juga menganut sistem yang menganut desain baru kayak yang di CX-5 terbaru gitu, dan gue suka sih sama desainnya. Walaupun udah agak lama keluar ya, sekitar 3-4 tahun mungkin sudah umurnya, tapi menurut gue desainnya CX-3 ini masih ganteng sih, masih dia enak banget dilihatnya, agresif gitu ya, ukurannya proporsional pas, dan pas ada di garasi gue tuh gue kayak ngelihatnya tuh kayak, wah ini mobil ganteng sih.
Oke, I think that's it guys. Itu tadi untuk video kita bersama CX-5 Fit Aditya Logi juga. Gue mau ucapin thank you buat Mazda yang udah minjemin mobilnya, plus buat teman-teman yang udah nonton juga thank you banget. Kalau gue bisa simpulin dikit sih, menurut gue dengan Mazda CX-3 varian yang lebih murah 100 juta lebih ini bikin Mazda tuh jadi bisa dibilang lebih affordable lah buat teman-teman yang pengen mendapatkan mobil dengan driving experience yang lebih maksimal nih ya dibandingkan sama mobil-mobil lain. Dan gue sendiri mengakui memang driving experience yang diberikan sama Mazda buat gue experience pribadi emang seru banget dan nggak gue alamin di mobil-mobil di kelasnya bisa dibilang. Jadi kalau kalian pengen cek, seperti biasa gue akan nanti taruh linknya aja di kolom deskripsi di bawah kalau ada. Link ke websitenya aja mungkin ya. Dan kalau kalian pengen tahu lebih lanjut seperti biasa ya cek aja. Nanti gue akan taruh mungkin nomor sales atau nomor customer service-nya Mazda di kolom deskripsi di bawah. Itu aja guys. Kalau kalian ada pertanyaan seperti biasa tulis di kolom comment section di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke Best Indo Cast loncengnya. Dan segitu aja. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao.